Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadari khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul adzim. Teman-teman, tahu nggak surat apa yang barusan saya baca? Ya benar, saya barusan membaca surat Al-Qadar. Surat Al-Qadar adalah surat yang diturunkan di bulan yang sangat mulia. Maaf, maksud saya, surat Al-Qadar adalah surat yang menceritakan tentang suatu malam yang sangat mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang sangat mulia. Dan malam ini ada di satu bulan yang sangat mulia juga bagi umat Islam, yaitu bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan ini sangat mulia? Karena bulan Ramadan ini pintu surga Allah buka, pintu neraka Allah tutup, dan para setan dibelenggu. Dan di malam ini juga Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi Muhammad, Nabi kita semua. Nah teman-teman, tahu nggak apa dan bagaimana cara kita untuk menjadi anak yang soleh? Salah satu cara agar kita bisa menjadi anak yang soleh yaitu dengan berbakti kepada orang tua. Dan untuk berbakti kepada orang tua, salah satu caranya adalah dengan kita membaca dan juga menghafal Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang punya rumah tertinggi di dalam surga adalah orang yang membaca dan juga menghafal Al-Quran. Dan tempatnya di surga nanti itu ditentukan pada ayat terakhir yang ia baca. Dan surga itu teman-teman, ada banyak sekali pintu. Dan ada satu pintu yang sangat indah, sangat megah, dan juga pintu ini adalah pintu yang paling indah di antara pintu-pintu yang lain, yaitu pintu tengah surga. Dan untuk mendapatkan pintu tengah surga ini, agar kita bisa masuk ke dalam pintu tengah surga ini, kita harus berbakti kepada orang tua. Nah, cara berbakti paling keren itu adalah dengan membaca dan menghafal Al-Quran. Jadi cara berbakti kepada orang tua itu tidak hanya membantu orang tua, tidak hanya mendoakan orang tua, tidak hanya menghormati dan juga menuruti perintah orang tua, tapi salah satu cara berbakti yang paling keren adalah dengan membaca dan juga menghafal Al-Quran. Karena dengan membaca dan menghafal Al-Quran, kelak di surga kita bisa memakaikan mahkota kehormatan kepada orang tua kita. Dan Al-Quran ini teman-teman diturunkan kepada sosok laki-laki yang sangat mulia, sangat istimewa, yaitu Nabi Muhammad SAW dengan gelar Al-Amin. Pria istimewa ini, laki-laki istimewa ini berperawakan gagah, jenggotnya rapi, kulitnya putih seputih mutiara, hidungnya mancung, rambutnya indah, matanya berbinar, dan giginya putih karena siwaknya. Suatu ketika Nabi Muhammad ini, sebelum menjadi Nabi, Muhammad ini, beliau sedang pergi ke Gua Hiro. Gua Hiro di salah satu gunung namanya Jabal Nur. Di dalam Gua Hiro ini, Muhammad dia bertafakur, berpikir dan juga merenung tentang kondisi masyarakat Mekah pada saat itu. Pada saat itu, masyarakat Mekah dalam kondisi yang sangat berada dalam kondisi kebodohan atau jahiliyah atau masa jahiliyah, di mana orang melakukan perzinahan, di mana orang itu mengambil harta benda milik suku lain, di mana orang-orang itu membunuh anak perempuannya dengan cara menguburnya hidup-hidup. Jadi pada saat itu Muhammad ini bingung dengan kondisi masyarakat Mekah pada saat itu. Kemudian dia bertafakur dan juga merenung di dalam Gua Hiro. Nah, ketika dalam proses perenungan ini Allah mengutus
salah satu makhluknya yaitu malaikat Jibril, Sayyidul Malaikah, malaikat Jibril, pemimpin para malaikat. Dan ketika malaikat Jibril turun masuk ke dalam gua Hira itu bertemu dengan Rasulullah, malaikat Jibril ini memerintahkan Rasulullah, "Iqra, bacalah, Iqra, bacalah." Pada saat itu Rasulullah sangat kaget dan beliau menjawab, "Aku tidak bisa membaca," karena Rasulullah itu adalah manusia yang ummi atau tidak bisa membaca dan juga tidak bisa menulis. "Saya tidak bisa membaca, saya tidak bisa membaca." Rasulullah menjawab seperti itu. Dan dengan respon Rasulullah yang seperti itu, respon Nabi Muhammad yang seperti itu, malaikat Jibril tidak lantas pergi, justru beliau memeluk Rasulullah dan berkata, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam." Yaitu surat Al-A'la ayat 1 sampai 5. Dan disinilah teman-teman peristiwa pertama kali turunnya Al-Quran, yaitu surat Al-A'la ayat 1 sampai dengan ayat 5. Dan di peristiwa ini juga Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, Nabi kita semua, diangkat untuk yang pertama kalinya menjadi seorang Rasul. Nah teman-teman, malam ini, malam turunnya Al-Quran itulah yang disebut sebagai malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan yang berada di bulan juga paling mulia, yaitu bulan Ramadan. Nah teman-teman, kita patut berbangga dan kita juga patut bersyukur karena kita adalah umat yang sangat beruntung. Kenapa? Karena kita adalah umat yang memperoleh Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Kita masih beruntung, teman-teman, kakak-kakak, adik-adik, dimanapun berada, beruntung karena masih diberi kesempatan untuk membaca dan juga menghafal Al-Quran. Kita beruntung karena kita masih diberikan iman Islam dan juga kita beriman kepada Al-Quran yang Allah turunkan. Jadi teman-teman, kalau kita ingin menjadi anak yang soleh, ada banyak sekali cara dan salah satu caranya adalah dengan berbakti kepada orang tua. Dan untuk berbakti kepada orang tua tidak hanya membantu, menghormati, mendengarkan kata-katanya, tapi ada satu cara paling keren untuk berbakti kepada orang tua, yaitu dengan membaca dan juga menghafalkan Al-Quran. Semoga teman-teman di luar sana semangat hafalan dan juga membaca Al-Qur'annya. Semoga bisa menjadi hafidh dan hafidah. Adik-adik di luar sana juga semangat membaca dan hafalannya, semangat belajar Al-Qur'an. Semoga kelak kita bisa memberikan mahkota istimewa untuk orang tua kita di surga dengan perantara membaca dan juga menghafal Al-Qur'an. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.